Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Dwi Pujana Asyani dengan NIM 2134322. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang storage pada mobile programming lanjut. Yang pertama ada konsep storage itu sendiri, ada 6, yaitu ada library footer, ada future, ada async and await. Yang keempat ada files, yang kelima ada JSON, dan yang terakhir ada shared preference. Selanjutnya yang pertama library Flutter. Di dalam pengembangan aplikasi Flutter, pengelolaan storage atau penyimpanan data itu sendiri adalah hal yang penting yang memungkinkan aplikasi untuk menyimpan dan mengakses data secara lokal. Dengan menggunakan library Flutter ini, library yang tersedia, developer dapat memilih library yang paling sesuai dengan kebutuhan aplikasi tersebut. Selanjutnya, Future atau Future Builder. Future adalah widget di Flutter yang digunakan untuk menangani data yang akan datang atau data yang diperoleh dari operasi yang memakan waktu seperti operasi jaringan. Pada umumnya digunakan untuk memungkinkan main thread untuk terus berjalan tanpa menunggu running file yang lama tersebut selesai. Running file yang terlalu lama yang dimaksud ini seperti membaca dari file, menulis, atau meminta data dari jaringan. Yang ketiga ada async dan await. Penggunaan async dan await pada Flutter bisa menghemat penggunaan kode. Selain itu, penggunaan async dan await membuat kode lebih mudah dipahami. User hanya dapat menggunakan await di dalam fungsi yang ditandai dengan async. Jika tidak ditandai, await tidak dapat digunakan. Untuk mendefinisikan fungsi async itu sendiri, letakkan keyword sebelum body function. User hanya diizinkan untuk memanggil await itu sendiri hanya pada future. Selanjutnya ada files. Sebuah file menyimpan path di mana operasi dapat dilakukan. User dapat mendapatkan directory induk file menggunakan parent, sebuah properti yang diwarisi dari file system entity. File berisi metode untuk memanipulasi file dan isinya. Dengan menggunakan metode di dalam kelas ini, user dapat membuka dan menutup file, read, write, create dan delete file, serta memeriksa keberadaan file. Selanjutnya ada JSON. JSON itu adalah format data yang sering digunakan dalam pengembangan aplikasi, termasuk aplikasi Flutter. JSON terbagi ke dalam dua metode, yaitu serialisasi secara manual dan otomatis. Yang otomatis ini menggunakan generator code. Serialisasi manual menggunakan library bawaan, cocok untuk proyek kecil dan tidak efisien jika digunakan dalam proyek besar karena rentan terhadap kesalahan dan sulit untuk dikelola. Sedangkan serialisasi secara otomatis yang menggunakan generator code, JSON menggunakan library untuk menghasilkan kode secara otomatis, sesuai untuk proyek menengah atau proyek besar karena mengurangi kesalahan dan meningkatkan keamanan tipe. Metode ini juga memerlukan settingan awal yang lebih kompleks, tetapi menghasilkan kode yang lebih bersih dan efisien. Dan yang terakhir ada shared preference. Shared preference ini adalah mekanisme penyimpanan data sederhana pada Flutter untuk menyimpan data secara lokal. Dalam shared preference, data disimpan dalam bentuk key value. Shared preference memungkinkan user read and write key value hanya dalam beberapa garis kode. Metode ini sangat berguna ketika user memiliki data key value yang kecil yang perlu disimpan. Data tersebut akan tetap ada pada disk penyimpanan, sehingga meskipun aplikasi ditutup, data tersebut akan tersedia kembali saat aplikasi dibuka pada waktu berikutnya.
Seperti ini cara kerja shared preference di dalam sebuah file Android application. Mungkin sekian penjelasannya dari saya. Terlebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.